Pasal 15 dihapus itu berisi apa? Tentang PJPHB tadi. Nah ini, jadi pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, jadi memang beliau itu sebagai pemeriksa hasil di akhir pekerjaan tersebut, gitu ya, sebelum serah terima atau sebelum diserahkan pada owner, gitu, atau PA nantinya. Nah, kenapa dihapus? Karena di dalam PJPHP ini sebenarnya tugasnya itu sudah termasuk di dalam tugas PPK ya, sebagai pejabat pengadaan konstruksinya. Sehingga di situ maka di tugas PHP atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan itu diambil alih oleh PPK gitu ya. Jadi mengurangi bagian dari pelaku pengadaan. Nah, bukan dalam artian itu dihapus karena memang itu tidak diberlakukan, tidak, tapi memang tugasnya itu sudah di apa ya, ibarat kata sudah sama dengan PPK, sehingga tidak perlu adanya PJPHB. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sini untuk terkait dengan pelaku yang lainnya itu sama antara tahun 2008 dengan tahun 2018 dengan tahun 2021. Sehingga yang pertama tingkatannya ini sama ya. Jadi semua itu yang pertama adalah PA. PA itu apa? Pengguna anggaran atau ownernya. PA ini siapa sih Pak PA? PA itu adalah kalau di dalam peraturan sebagai pemilik uang ya, berarti di situ adalah kementerian atau lembaga atau suatu organisasi di daerah tersebut gitu. Nah, urutan-urutan pelaku perusahaan atau pejabat pengadaan ini itu urut ya, dari mulai satu ke bawah itu semua berurutan. Jadi hampir sama seperti ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya, seperti itu. Jadi pelaku ini di mana PA itu turun ke bawah ada KPA, kemudian turun lagi ada BPK, kemudian ada pejabat pengadaan, ada Pokja untuk sebagai controlling ya, kemudian agen pengadaan, kemudian ada penyelenggara swakola atau penyedia gitu. Nah, nanti tergantung dari tender atau kontrak yang akan dibuat gitu ya. Oke, kita kembali ke materi PowerPoint. Nah, ini ya. Jadi pelaku PBBJ itu ada 7 ya. Saat ini sebagai pedoman kita adalah Perpres tahun 2021 tadi. Sehingga di situ ada PA, PPK, pejabat pengadaan, ada Pokja, kemudian penyelenggara swakelola, agen pengadaan dan penyedia gitu. Jadi yang semua yang berkaitan dengan pengadaan itu diatur di atas. Kemudian yang di bawah ini itu adalah sebagai penyelenggara dalam pelaksanaannya, atau dalam artian di situ yang terjun di lapangan atau penyedia itu apa siapa, itu nanti akan saya jelaskan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan PA, ya, PA itu tergantung dari anggaran yang akan dikeluarkan. Makanya di sini PA itu adalah pejabat pemegang kewenangan atau pengguna anggaran, ya, yaitu yang di situ ada kementerian negara, bisa jadi, atau lembaga, atau perangkat daerah, atau organisasi apapun itu. Karena kita yang bahas ini adalah
pengadaan barang jasa pemerintah ya. Sekali lagi tentang pemerintah, bukan swasta. Oke. Tuh, kalau swasta beda lagi. PA-nya siapa? Ya ownernya gitu. Yang ownernya, yang pemilik dari perusahaan atau yang membiayai semua terkait dengan kontrak, kemudian terkait dengan konstruksinya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian tugas PA ya itu apa? Yaitu yang pertama adalah melakukan tindakan yang mengeluarkan anggaran belanja. Jadi yang apapun itu, misalkan presiden atau kementerian mengeluarkan dana, itu persetujuan dari PA. Nah, seperti itu, karena yang memiliki uang kan beliau, gitu ya. Kemudian ada pengadaan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Nah, pengadaan perjanjian ini nanti akan dibuat oleh PPK-nya. Nah, yang mengadakan PA-nya seperti itu. Karena kan sebagai owner, gitu ya. Kemudian ada penetapan perencanaan pengadaan, kemudian menetapkan dan mengumumkan RUP, ya, rancangan terkait dengan pekerjaan. Kemudian melaksanakan kondisi pengadaan barang atau jasa, kemudian menetapkan dan menunjuk langsung apakah tender itu gagal atau plus atau dilanjutkan gitu. Kemudian menetapkan PPK, penjabat pengadaan, penyelenggara swakelola, tim teknis, tim ahli dan sebagainya melalui sayembara atau kontes. Nah, dalam artian di situ semua by PA yang menentukan siapa saja gitu. Berarti kan ownernya seperti itu ya. Jadi mungkin di kementerian menunjuk PPK-nya itu dari pegawainya dari kementerian langsung atau bahkan bisa mengambil dari tim ahli yang ada di Indonesia atau di perguruan tinggi dan lain sebagainya, itu bisa tergantung dari kebijakan dari PA itu. Kemudian menyatakan bahwa tender itu tadi ya gagal atau tidaknya, tetapi harus melibatkan PPK atau Pokja. Jadi tidak semena-mena PA memutus kontrak dan sebagainya, tidak bisa. Ada ibarat kata etika dalam berorganisasi seperti itu ya. Kemudian menunjukkan apakah tender itu melalui e-processing atau secara secara offline dan sebagainya. Tetapi rata-rata kalau dengan pemerintahan itu pasti wajib dengan e-processing atau melalui web gitu ya, melalui online agar terbuka terkait dengan anggaran pengadaan dan apapun itu. Kemudian terkait dengan PA itu juga tergantung dari dananya, apakah APBN atau APBD gitu. Makanya dia pasti akan menggunakan kuasa pengguna anggaran ya. Kuasa pengguna anggaran ini lebih tepatnya seperti penanggung jawab ya. Jadi di mana di situ tiap PA itu wajib memberitahukan pada KPA terkait anggaran yang harus dikeluarkan itu apakah APBN atau APBD. Nah, sehingga di situ pejabat ini diberi kuasa. Oh, ini sekitar 10%, 30%. Nah, PA ini hanya menunjukkan misalkan ya gini, rutenya gini. Misalkan kita ngomongkan gubernur saja. Nah, kepala gubernur ini mau membuat sekolahan. Sekolahan itu kan pasti punya dana dan sebagainya. Nah, tinggal KPA ini ya membagi proporsinya terkait dengan anggaran yang akan dikeluarkan. Apakah nilainya berapa? Misalkan 10 miliar atau bahkan hanya 1 M dan sebagainya. Nah, tergantung dari apa anggaran rencana
per tahunnya, kan pasti ada ya, gitu. Nah, kemudian dari situ nantinya KPA akan memflorkan kepada PA dana kita sekitar sekian Pak. Nah, setelah itu PA akan membuat timnya PPK. Nah, tim PPK ini ngapain? Adalah untuk mengatur terkait dengan kegiatan pengadaan tersebut. Nah, makanya di sini PPK itu fungsinya adalah untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Berarti kan dia yang mengambil keputusan dalam artian proporsi untuk tim perencana, tim pengawas, kemudian tim pelaksananya berapa, kemudian jasa beliau sebagai PPK dan sebagainya, seperti itu. Karena yang dari pusat ya hanya gelondongan, terus dipecah lagi oleh pihak BPK, seperti itu. Sehingga di sini BPK memiliki tugas, yaitu adalah menyusun perencanaan pengadaan. Mulai dari awal sampai akhir pengadaan, baik itu perencana, pengadaan sebagai konsultan pengawas, pengadaan sebagai kontraktornya. Gitu. Nah, kemudian dia juga menentukan ya, bukan membuat ya. Kalau yang membuat adalah siapa? Yang membuat adalah tim dari atau tim teknis ya. Di bawahnya PPK ini ada tim teknis atau tenaga ahli tadi. Nah, di dalam PPK ini akan menentukan nilai HPS-nya berapa, kemudian KAK yang akan dikeluarkan untuk pengadaan bagaimana sebagai batasan. Misalkan anggarannya yang tahun ini hanya 500 juta, padahal totalnya habisnya 1 M. Nah, tahun ini 500 juta, maka harus jelas kerangka acuan kerja yang harus dikerjakan itu apa saja. Apakah struktur saja, atau sampai arsitek, atau sampai mana. Nah, itu akan dibuat oleh BPK. Oleh tim teknis atau di dalam timnya BPK itu. Nah, kemudian ditetapkanlah oleh ketua tim BPK itu berapa sih yang harus dikeluarkan untuk anggaran tahun ini ya. Kemudian yang akan dilelang itu pagunya berapa. Nah, kemudian juga nanti nilai HPS-nya dan sebagainya, maka semua akan ada. Nah, HPS ini sifatnya adalah terbuka, tetapi rinciannya itu adalah rahasia, gitu ya. HPS itu apa Pak? Harga pokok satuan. Jadi kalau kalian membuat RAB ya, ada namanya AHSPK, ya, analisa harga satuan pokok. Nah, AHSPK ini yang termasuk rincian HPS tadi. Nah, AHSPK ini pasti akan dibuat oleh timnya, ya, tim teknis tadi. Ya, di dalam proses untuk membuat HPS ini itu yang dikeluarkan atau yang diflorkan secara umum pada pengadaan itu hanya total dari harga satuan. Nah, misalkan kalau kalian di EBK itu kan ada ASPK ya, kemudian dimasukkan ke harga satuan RAB. Nah, yang dikeluarkan oleh pihak BPK itu harga satuannya, bukan ASPK-nya, gitu. Nah, itu yang harus perlu kalian cermati antara perbedaan antara HSP dan lain sebagainya, gitu. Kemudian dalam PPK juga mengusulkan terkait dengan apa? Terkait dengan jadwalnya. Mulai dari awal itu berapa bulan, berapa minggu, terkait dengan tim perencana, konsultan pengawasnya, seperti itu. Jadi ada namanya kerangka terkait penjadwalan, gitu. Mulai dari awal pengadaan apa saja dan sebagainya sampai dengan terkait dengan situasi yang ada, gitu. Kemudian untuk pengendalian kontrak, nah ini menentukan kontraknya apakah lamsam, harga satuan, kemudian kontrak terkait dengan tahun lewat tahun dan sebagainya itu. Jadi semua yang menentukan adalah BPK.
Yang penting PA dan KPA itu terima beres. Yang penting dana sekian bisa membuat ini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ada terkait dalam pengendalian kontrak. Terkait dengan pelaporan dari hasil tadi ya semua dilaporkan ke PA atau KPA, kemudian menetapkan tim pendukung, tim ahli, tenaga ahli dan lain sebagainya serta surat penunjukan penyedia barang apakah tersebut menjadi pemenang atau gagal dan sebagainya, itu yang membuat adalah BPK karena beliau adalah pure dari penyedia pengadaannya gitu. Nah, kemudian ada namanya PP atau pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini apa Pak? Beliau adalah sebagai pengelola PBJ-nya yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dengan anggaran 200 juta. Atau bisa jadi dia di bawah 200 juga ada, tergantung dari tergantung dari sistemasi anggaran yang ada. Tetapi di situ ya yang menjadi patokan di dalam peraturan Perpres itu adalah dengan konstanta kurang lebih sekitar 200 juta. Itu butuh pejabat pengadaan gitu ya. Dan itu diadakan secara langsung. Kadang ada yang di bawah 100 juta dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Pokja pemilihan. Nah, Pokja pemilihan ini siapa Pak? Yaitu adalah beliau sebagai sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ ya atau pengelola ya untuk memilih penyedianya. Penyedia yang mana gitu loh. Karena nantinya ketika kalian tender itu kan ketika tender itu kan ada namanya tawar menawar ya apa dari pagu tersebut. Kemudian di situ ada rankingnya ya, ranking dari 1 sampai sekian. Nah, itu nantinya dari hal-hal tersebut nanti Pokja lah yang memilih mana yang penyedia yang sesuai dan sebagainya. Karena di situ ada kebutuhan syarat-syarat secara administrasi dan sebagainya. Itu. Jadi PPK itu tidak semuanya bekerja dari beliaunya PPK tidak, tetapi ada pembagian tugas yang memang ada proporsialnya gitu. Sehingga di sini tugas Pokja adalah melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia ya, kemudian kecuali ya ada kata-kata kecuali e-processing dan pengadaan langsung. Kalau e-processing itu kan by system ya, itu semua sudah terada di sistem, tidak perlu melalui Pokja. Dan PL itu ya langsung dari BPK-nya tadi gitu. Kemudian melaksanakan persiapan terkait dengan penyedia jasa konsultansi ya atau konsultannya yang bernilai di atas 100 juta dan sebagainya gitu. Kemudian menetapkan tender dengan pagu yang paling banyak 100 miliar. Kemudian juga ada seleksi terkait dengan 10 miliar gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan agen pengadaan. Nah, agen pengadaan ini juga tergantung dari tergantung dari sistemasinya, apakah melalui e-processing atau tidak. Sehingga di sini kata-kata agen pengadaan itu pure langsung ditentukan oleh PA atau pemilik anggaran, karena di situ diberi kepercayaan oleh ketua atau lembaga ya atau kementerian perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjanya gitu. Ibarat kata agen itu kan kayak makelar ya kan seperti itu, sehingga dia tugasnya adalah
mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK. Sehingga di situ juga tugas agen pengadaan dapat melaksanakan PBJ. Jadi sebenarnya agen pengadaan ini sudah terintegrasi juga dengan PPK. Kadang orangnya hampir sama, tetapi secara sistematis tugasnya itu berbeda. Itu. Nah, oke, sampai situ ada yang bertanyakan dulu. Jadi kalau di dalam peraturan itu ada yang keterkaitan dengan tugas-tugas yang ada di dalam PPK atau maupun PA. Nah, sehingga di dalam ketentuan di sini ya, kalau kalian bisa lihat di dalam KPK ya, PPK itu dengan memiliki beberapa tipe A, tipe B, tipe C. Nah, semakin ke sederhananya itu PPK tipe C. Nah, tipe PPK tipe A itu adalah kompleksitasnya dengan resiko yang tinggi. Dalam artian di situ khusus dengan pekerjaan yang memiliki apa ya kekhususan terkait dengan kompleksitas item pekerjaannya. Contohnya di situ ada pembangunan MRT, kemudian pengadaan satelit, ya, kemudian ada tambang dan sebagainya, kemudian ada pekerjaan di bawah laut dan sebagainya. Itu memang pekerjaan khusus ya kan, sehingga di situ perlu adanya tenaga ahli yang lebih memadai. Dalam artian tidak bisa kita PPK yang biasanya mengerjakan gedung disuruh mengerjakan pengadaan yang tambang dan sebagainya. Pasti berbeda karena memang kompleksitas dari tiap pekerjaan itu juga berbeda-beda, sehingga makanya ada 3 tipe ini. Dan tipe B itu ada yang tengah-tengah seperti pada umumnya, yaitu kayak pembangunan gedung, konsultan perencanaan jembatan, ya, dan sebagainya, hanya yang standar. Nah, yang rendah itu adalah pengadaan unit. Contohnya pengadaan ATK, kayak AC, jamuan rapat, dan sebagainya, yang dalam artian itu seperti kalau kita membeli barang secara unit. Tidak perlu adanya tender, tidak perlu adanya HPS dan sebagainya. Yang penting harga tersebut sesuai dengan anggaran, kemudian memiliki pajak, faktur pajak dan sebagainya. Jadi tidak terlalu besar seperti itu untuk proyeknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada. Oke, kita ya. Ya, Mbak Zaza, mungkin. Mohon izin bertanya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, itu yang Bapak tampilkan pas pertama itu kan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Perpres nomor 12 tahun 2021, nggih, Pak? Ya, benar. Untuk itu berarti yang akan digunakan seterusnya itu yang perubahan yang baru, Pak? Atau bagaimana? Yang nomor 12 tahun 2021? Berarti yang digunakan itu yang terbaru, yang tahun 2021. Oke. Kemudian yang Perpres nomor 46 tahun 2025 itu perubahan kedua atas Presiden nomor 16, itu maksudnya bagaimana, Pak? Oke, yang 2024 itu hampir sama. Untuk pelakunya tidak ada perbedaan. Gitu. Itu kalau tidak salah, yang perubahan itu terkait dengan metode pengadaannya, bukan pelakunya. Kan yang kontekstual hari ini kan pelakunya. Jadi pelakunya itu sama gitu.
Tetapi yang membedakan adanya yang tahun 2024 itu berisi yang diutamakan adalah bagaimana cara pengadaannya. Nanti kita jelaskan pada pertemuan keempat nggak salah, terkait dengan ini perencanaan. Ketiga minggu depan itu terkait dengan tender. Ibaratnya gini, tender itu kan ada tender terkait dengan barang, ya, itu ada persyaratan mulai dari pajak, TKDN, itu di situ yang terbaru 2024. Kemudian terkait dengan persyaratan kontrak lamsam, kontrak lewat tahun dan sebagainya. Kemudian denda per mil per hari dan sebagainya. Itu yang lebih diutamakan di Perpres pengadaan tahun 2024 gitu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan pelakunya itu sama, masih sama-sama saat ini. Tapi kalau terkait dengan nantinya itu pasal, kalau tidak salah itu terkait dengan kontrak ini, nah ini ada lebih rincinya lagi penjelasan lamsam itu seperti apa, harga satuan seperti apa, kemudian terkait dengan peraturan itu semenjak adanya Presiden Jokowi, di mana di situ wajib menggunakan barang atau material dari Indonesia atau dalam negeri. Makanya perlu adanya nilai TKDN. Nah, sebagai gambaran saja, syarat TKDN untuk suatu proyek, ya, baik itu gedung, jalan dan sebagainya, itu minimal adalah 45%. Nah, jadi memang 45% itu dalam satu gedung itu wajib dari Indonesia minimal, gitu. Tetapi nanti per segmennya, per itemnya itu minimal adalah kalau tidak salah sekitar 50 atau 40, saya lupa nanti di peraturan gitu. Nah, nanti biar apa? Kalau misalkan ada material yang wajib impor, itu rata-rata kalau sekarang itu di ME, ya. ME itu masih kebanyakan kita impor, ya, karena memang produksi di Indonesia belum ada dan memiliki syarat yang hampir sama dengan luar negeri itu belum ada. Contohnya gini, lampu PJU, ya, dengan kapasitas sekitar 200 watt, 400 watt itu rata-rata masih impor kita. Kalau dalam negeri itu rata-rata hanya sekitar 50 watt, di bawah 100 lah. Kalau di atas 100 itu rata-rata masih impor, terutama merek-merek seperti Philips, kemudian merek Osram, nah itu masih dengan kapasitas watt yang tinggi itu masih impor. Nah, itu yang akan ditentukan nilai TKDN-nya gitu. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Secara garis besar seperti itu untuk pembeda antara yang kita bahas atau pembaruan di tahun 2024 seperti itu. Tapi kalau untuk pelakunya itu masih sama, tidak ada perubahan dan tugas-tugasnya masih sama. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan, ya. Jadi terkait dengan PPK tadi ada 4 tipe ini yang membuat perbedaan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum yang tadi terkait dengan PBBJ, kemudian SDM. Nah, SDM ini ada sumber daya pendukung, ya, personil lainnya yang di luar dari selain dari internal dari pemerintahan di pengadaan tersebut. Nah, misalkan tadi ya Kementerian Perdagangan mau melakukan pengadaan, nah, mestinya PPK, Pokja dan sebagainya itu masih secara internal, ya. Nah, tetapi di sini ada sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa personil lainnya. Yaitu yang pertama mungkin
adanya TNI Polri, kemudian ada kejaksaan ya. Jadi rata-rata misalkan proyek APBN ya atau melibatkan dana negara itu biasanya didampingi oleh Kejaksaan Tinggi gitu. Fungsinya apa? Sebagai bentuk di mana pekerjaan tersebut itu secara hukum itu dia legal gitu ya. Sehingga makanya di situ ada advokasi atau pendampingan pengadaan barang jasa atau kuasa hukum tiap agenda pengadaannya. Sehingga sebagai bentuk penasehat, sebagai untuk pengaman ketika misalkan ada kesalahan dan sebagainya, itu masih dalam konteks yang bisa diberikan revisi ya atau perbaikan dan sebagainya untuk sesuai dengan hukum gitu. Jadi ibarat kata kalau kalian di dalam BEM itu kan ada namanya penanggung jawab ya atau penasehat dan sebagainya. Nah itulah sebagai konteks di mana di dalam PPK ini juga sebagai mediator atau kuasa hukum atas kegiatan pengadaan tersebut gitu. Nah, makanya di situ ada juga anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi dan Konstruksi. Nah, non konstruksi ini contohnya biasanya ya di lapangan itu ada namanya pajak terhadap sekitar lingkungan dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut. Nah, misalkan sengketa konstruksi kadang ada yang ibarat kata orang yang ingin mengusik suatu proyek dan sebagainya. Nah, itu kita butuh mungkin bantuan dari polisi setempat dan sebagainya. Itu yang non konstruksi. Yang konstruksi, sengketa konstruksi. Nah, kalau non konstruksi maka otomatis yang berkaitan dengan secara sistem hukum yang tadi saya sebutkan. Gitu. Jadi memang kita dikawal oleh misalkan Kejaksaan Tinggi Surabaya dan sebagainya, sehingga ketika ada PPK ya untuk melakukan pengadaan itu didampingi masa aman, dalam artian juga untuk mengarahkan terkait dengan hukum-hukum yang ada seperti apa pasalnya. Kalau misalkan ada kontraktor yang tiba-tiba pergi saja tidak ada kabar, nah itu bagaimana? Nah itu semua ada pendampingan hukumnya gitu. Sehingga PPK bisa lebih aman dalam melakukan pengadaan barang jasa pemerintah seperti itu. Nah, termasuk dengan terkait tugas-tugas kontrak ya, itu juga ada persyaratan juga ya. Nah ini yang tadi saya bilang, di dalam pasal 2021 itu dia menyebutkan produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI. Ini kan secara general Mas Ian. Nah di tahun 2024 itu spesifik lagi, TKDN minimal berapa persen, kemudian harus bersertifikat seperti apa gitu. Bisa jadi barangnya yang lampunya itu adalah importir ya, kita mengimpor, tetapi jasa tukangnya yang masang itu dari Indonesia, maka nilai TKDN-nya itu masih bisa dihitung gitu. Karena kan kalau di dalam analisa ASPK itu kan ada pekerja ya, ada juga bahan. Nah itu makanya kan ada proporsi itu yang bisa kita hitung nantinya di TKDN. Nah kemudian di dalam penyelenggara swaklola ya dimasukkan dalam bank ini terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Jadi penyelenggara swaklola ini juga berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Makanya di sini di dalam PowerPoint ya terkait dengan pengadaan tadi. Nah, ini ya. Maka di sini penyelenggara swaklola itu ada tim persiapan, tim pelaksana dan pengawas.
Fungsinya apa? Tim persiapan itu adalah menyusun sasaran rencana kegiatan, ya, jadwal pelaksanaan dan RAB. Nah, sama seperti konsultan perencana gitu loh ya, menyusun itu. Nah, makanya di situ perlu adanya apa? Adanya konsultan perencana pengadaan tersebut. Kemudian ada tim pelaksana. Tim pelaksana ini ya kontraktor sebagai bentuk melaksanakan catatan, mengevaluasi, melaporkan secara berkala progresnya, ya, dan penyerapan anggaran. Berarti yang mengeluarkan anggaran apa yang apa ya? Ibaratnya yang menggunakan dana tersebut untuk pembangunan gitu. Kemudian ada tim pengawas untuk mengawasi dari awal sampai akhir serta sampai dengan penyerahan fisik atau gedung tersebut kepada owner. Oke, kemudian ada penyedia. Penyedia ini adalah pelaku usaha di mana di situ pelaku usaha menyediakan barang atau jasa berkan kontrak. Jadi ibarat kata penyedia ini bisa jadi sama dengan kontraktor seperti itu ya. Maka di situ dia melakukan pelaksanaan berdasarkan kontrak, kemudian menyediakan barang berdasarkan kualitas yang ada, kemudian juga terkait dengan ketetapan jumlah volume, waktu penyerahan dan sebagainya harus sesuai dengan kontrak yang ada seperti itu. Oke, sampai sini ada yang menanyakan kembali. Oke, bentar ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Sesuai dengan Perpres nomor 16 2018 itu kan dijelaskan juga untuk perusahaan-perusahaan yang dapat dikenakan blacklist atau daftar hitam Pak. Terus untuk penentu atau penanggung jawab dari pemilih pemilih untuk menentukan daftar hitam itu siapa Pak ya? Atau PA atau KPA atau siapa Pak? oke. Bukan PPK. Oke, terima kasih. Jadi di dalam hitungannya kan ada namanya blacklist ya, atau akibat dari pelaku pelaksana itu tidak bekerja atau mengerjakan dengan baik gitu ya. Nah, untuk blacklist itu yang membuat adalah tim PPK. Nah, tim PPK itu akan dari mana? Dari berdasarkan pengadaan yang sebelumnya gitu. Ya. Jadi sehingga memang di dalam perpres terkait dengan blacklist itu yang mengeluarkan adalah BPK gitu. Karena kan beliau BPK itu kan yang melakukan pengadaannya, pelaku pengadaannya, kemudian di melakukan sistemasi yang ada dan sebagainya dari awal sampai akhir, serta pemilihannya seperti itu kan melalui BPK, sehingga beliau memiliki daftar tersebut. Nah, itu akan terintegrasi di sistem e-processing. Nah, ya. Jadi kalau kalian buka e-processing itu ada akun yang PPK itu punya, itu ada daftar blacklist. Jadi ketika sudah masuk ke dalam daftar itu, biasanya terintegrasi langsung auto, tidak bisa ikut pengadaan di tersebut. Biasanya blacklist itu selama 2 tahun. Nah, 2 tahun, setelah 2 tahun itu otomatis dia take down atau hilang gitu ya. Jadi bisa melakukan pengadaan lagi. Tetapi ada surat resminya juga, tertanggal sekian sampai sekian selama periode 2 tahun. Itu Mas Irsad. Jadi yang membuat adalah pihak PPK, karena beliau yang melakukan pengadaan dari awal sampai akhir, serta melakukan bahwasanya menyampaikan ke PA, itu Pak ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai, sehingga makanya di situ ada lelang yang gagal, ada lelang yang pekerjaan tersebut di stop, berhenti gitu. Lalu untuk perusahaan yang terkena blacklist itu apakah bisa melakukan banding, Pak? Dan untuk pelaksanaan banding itu apakah diserahkan ke kuasa hukum setempat atau tetap dilaksanakan di lingkup PU? Tidak semua pelaksanaan APBN, APBD itu di lingkup PU, Mas. Jadi memang di situ yang berlaksukan berdasarkan kementerian, makanya di situ kan PA itu berdasarkan kementerian ada, lembaga ada, kemudian pejabat daerah juga ada. Nah, PU itu berarti termasuk APBN. Nah, APBN inilah yang ada di kementerian di bawah kementerian PU tadi, kemudian pembangunan pekerjaan umum tadi gitu. Jadi memang di situ untuk sistemasi pengadaan itu tidak, terus APBN di PU semua yang ngerjakan dan sebagainya, tidak gitu. Jadi tergantung dari dana tersebut itu milik kementerian mana gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan?
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi seperti itu ya, dari pejabat pembuat pengadaan itu ya. Jadi memang memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Karena memang dari tiap segmentasi itu memiliki hal-hal yang berbeda gitu. Nah, kemudian di sini juga terkait dengan HPS dan sebagainya, ya. Maka di situ nanti kita bahas di minggu depan karena itu masuk ke bagian dari perencanaan pengadaan barang dan jasa, gitu. Nah, yang penting adalah kalian terkait dengan pelaku ini, ya. Berarti totalnya adalah sekitar 7 pelaku, ya, atau sebagai 7 tim ya terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu. Hanya di sini PA itu semua berkaitan ya, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan dan sebagainya, kemudian menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Nah, maka di situ selain PPK itu tadi, makanya dilaporkan ke PA, maka dia akan menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam itu. Karena kan ibarat kata yang terkait dengan mengetahui ya, kan ada dalam surat itu kan ada yang membuat ya, yang membuat adalah PPK ya, kemudian yang menetapkan itu adalah PA gitu. Karena beliau adalah sebagai pemilik keuangan tadi gitu. Jadi ibaratnya yang menyetujui lah ya, menyetujui terkait dengan penetapan daftar hitam atau blacklist tadi gitu. Kemudian PPK ini yang akan melaporkan semua kegiatan ke PA, kemudian di situ akan dilakukan evaluasi dan sebagainya, serta juga didampingin oleh Pokja tadi. Nah, makanya di sini ada Pokja pemilihan dalam pengadaan barang dan jasa ini memiliki tugas yang sesuai dengan persyaratan ya, dengan e-processing, kecuali tadi ya di e-processing dan pengadaan langsung karena sudah terkaitan dengan sistemasi yang ada. Tapi kalau secara manual ya, dengan misalkan Pokja ini rata-rata itu nantinya ya disampaikan ketika perusahaan atau di lembaga-lembaga seperti APBD ya, yang kecil-kecil itu biasanya perlu Pokja untuk sebagai untuk sebagai pendampingan karena dia memiliki nilai pagu ya kurang lebih itu paling banyak adalah 100 juta ya, sehingga
dan juga paling banyak adalah 10 miliar gitu. Mohon maaf, 100 miliar dan 10 miliar gitu. Tapi rata-rata kalau menggunakan Pokja itu perlu adanya stigma terkait dengan pengadaan yang ibarat kata kayak internal lah seperti itu. Karena memang tidak terlalu dipublish ya, itu perlu internal dan sebagainya. Tapi dengan adanya Perpres yang tahun 2024 itu seingat saya di situ wajib e-processing semua agar tahu terkait dengan TKDN yang ada, kemudian terkait transparansi anggaran seperti itu. Makanya kalau tidak lewat e-processing maka anggaran itu tidak bisa dicairkan gitu. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, ini makanya PPK ini sebagai jantungnya lah seperti itu. Kalau tidak ada PPK maka tidak bisa secara pengadaan secara terorganisasi.